Bab 117. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ini adalah pengembangan terbaik untuk Grid. Ini bukan pendukung keuangan terbaik. Dia akan menjadi suami dari seorang lady. Yang berarti, dia bisa menyalahgunakan wewenangnya dan memotong sejumlah pajak. Winston telah tumbuh menjadi salah satu kota yang mewakili kerajaan immortal. Pajak yang dikumpulkan di sini sangat besar. Dia akan kaya, jika dia bisa mendapatkan sebagian saja. Selain itu, Irene adalah penerus keluarga bangsawan yang bergengsi. Jika dia menikahinya, dia bisa menjadi bangsawan berpangkat tinggi, bukan hanya kaya. Aku secara bersamaan bisa mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Lebih dari apapun. Irene cantik. Dia memiliki rambut perak berkilau. Dia memiliki mata besar yang sedikit melengkung. Mulutnya selalu tersenyum, dan hidungnya kecil. Grid mendapat kesan lembut darinya. Dia terkenal dengan karakternya yang luar biasa dan wanita terbaik. Kecuali, ukuran payudaranya yang rata-rata. Grid tidak punya alasan untuk menolak. Tapi, masih ada sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Baru saja, bukankah My Lord menganggapku sebagai penipu? Sekarang, kamu tiba-tiba menyuruhku untuk mengambil putrimu sebagai pengantinku. Apakah kamu serius? Earl Stein menjelaskan kepada Grid, yang sedang menonton dengan curiga. Hanya ada satu orang dalam sejarah yang merupakan blacksmith terbaik dan swordsman terkuat. Dia adalah Pakma. Petik 2. Tarian pedang yang kamu gunakan sangat mirip dengan Pakma swordsmanship yang dijelaskan dalam legenda. Tidak, kamu bukan penipu. Kamu tentu Pakmas Descendants. Sudah cukup jika aku Pakmas Descendants. Itu benar, sudah cukup. Sebaliknya, itu adalah alasan utama. Grid mengalihkan pandangannya dan melihat reaksi Irene. Wajahnya memerah, tapi senyum menunjukkan, jika dia merasa positif terhadap ini. Mulut Grid berair. Setelah akhir yang buruk dari cinta pertamanya, dia pikir dia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita lagi. Tapi sekarang, dia punya kesempatan dengan Irene. Beberapa orang akan tertawa dan mengatakan, jika mereka hanyalah NPC dalam sebuah game. Tapi Satisfy seperti kenyataan lain, bukan game. NPC Satisfy sama seperti manusia dalam segala hal, dari emosi, pikiran, tubuh, dan kebutuhan fisiologis mereka. Grid sangat senang, sehingga dia meneteskan air mata sukacita. Aku akhirnya akan menyingkirkan status perjakaku. Itu adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan status perjakanya yang tidak diinginkan, yang telah disimpannya selama 27 tahun. Pada saat yang sama, statusnya akan naik dan dia akan menjadi kaya. Grid benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan seumur hidup ini. Tapi, ada satu masalah. Aku ingin segera menikahinya dan memulai malam pertama. Tapi, aku harus melanjutkan dengan kues kelas. Aku juga harus terus bekerja di bengkel. Grid menjelaskan situasinya. Aku, merupakan kehormatan besar, jika aku bisa menikahi wanita cantik dan perhatian seperti Irene. Namun, sulit menikah sekarang, karena aku punya masalah pribadi. Selain itu, aku ingin tetap bekerja sebagai blacksmith, setelah pernikahan kami. Apakah tidak apa-apa, jika menantu dari keluarga bangsawan menjadi blacksmith belaka? Petik 2. Bukankah Pakmas Descendants seharusnya menjadi blacksmith? Bukan salahmu, jika kamu harus melakukan pekerjaan blacksmith. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadwal pernikahan akan ditetapkan pada waktu yang nyaman untukmu. Petik 2. Ini tidak mungkin. Glenn yang tidak mampu mengangkat kepalanya, setelah kekalahannya dari Grid. Dia tidak tahan lagi dan berteriak. Lord, dia adalah makhluk korup. Dia memiliki kutukan para dewa. Dia akan hidup kembali setelah mati, dan dia tidak akan pernah menjadi tua. Dengan kata lain, dia tidak bisa digambarkan sebagai manusia. Apakah kamu benar-benar akan menerimanya sebagai menantumu? Korup adalah salah satu judul yang digunakan NPC Satisfy untuk merujuk pada player. Dalam sudut pandang NPC, player yang tidak bisa menjadi tua atau mati bukanlah manusia. Jadi, NPC menganggap player dikutuk oleh para dewa. Namun, ada banyak NPC yang berpikir sebaliknya. Itu adalah kasus dengan Earl Stein. Mengapa hidup yang kekal itu kutukan? Sebaliknya, bukankah itu sebuah berkah? Aku tidak menganggap mereka sebagai korup, tapi makhluk yang diberkati. Mereka tentu saja telah menerima cinta para dewa. Aku senang, jika orang yang akan menjadi pengantin putriku, dicintai oleh para dewa. Glenn mengertakkan gigi. Berkat, kamu salah. Bayangkan bagaimana Irene akan merasa menjadi tua sendirian. Betapa menyedihkan dan kesepiannya Irene. Mia Lord, saat ini kamu terjebak dalam keserakahan dan sama sekali tidak peduli dengan Irene. Ini masalah yang harus dihadapi keduanya. Kita seharusnya tidak bertengkar tentang itu. Irene mengangguk. Benar, Sir Glenn, aku suka Tuan Grid. Penampilan Tuan Grid mungkin tidak berubah selama sisa hidupku. Tapi aku bisa mengatasinya, ketika aku sedih atau sendirian. Aku ingin bersama Tuan Grid. Kua duduk. Bahkan, selama beberapa tahun terakhir, Glenn telah mengakui perasaannya kepada Irene, beberapa kali. Tapi, Irene tidak pernah menganggap Glenn seperti itu, dan dia terpaksa menyerah padanya. Dia memilih untuk menjadi Royal Knight-nya dan mengawasinya dari kejauhan.
Dia dengan tulus berharap agar Irene bertemu dengan pria hebat dan bahagia. Namun, pria yang dia pilih adalah makhluk korup. Aku tidak tahu bagaimana ini mungkin. Apakah menjadi Pakmas Descendants cukup hebat untuk melampaui statusnya? Pakma adalah legenda. Glenn tahu, jika Pakma adalah sosok yang hebat. Namun, Grid adalah orang yang mewarisi kemampuan Pakma, bukan Pakma sendiri. Dia jelas lebih buruk dari Pakma. Glenn ingin membuktikan fakta itu. Jika dia bisa mengalahkan Grid, Pakmas Descendants akan tampak seperti entitas yang terpisah dari Pakma. Maka, mungkin Earlstheim akan berubah pikiran. Glenn sekali lagi memegang pedangnya. Grid, aku ingin duel ulang. Glenn sebelumnya ceroboh. Jika mereka bertarung lagi, dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Glenn percaya ini dan memperkuat kemampuannya dengan semua jenis buff. Dia menggabungkan teknik yang diteruskan oleh Earlstheim dengan Storm Sword. Kuoh. Badai yang dihasilkan oleh sihir Glenn membuat karpet dan dekorasi bergetar. Di tengah kekacauan ini, pedang Glenn memancarkan kekuatan yang kuat. Energinya begitu kuat dan keras, sehingga Irene terluka ketika mundur. Sir Glenn, berhenti. Irene berteriak padanya, tapi Glenn keras kepala. Aku akan mengalahkan orang ini. Ini adalah tugas sucinya. Dia akan memotong ikatan yang akan membuat wanita yang ia cintai tidak bahagia. Kuang. Oh. Tubuh Glenn menggunakan badai sebagai mesin pendorong dan dengan cepat mendekati Grid. Wajah Grid berubah. Kamu ingin datang lagi. Anak ini tidak mengerti siapa yang ditentangnya. Petik 1. Grid bisa menggunakan restrain untuk memblokirnya agar tidak menyerang, bisa menghindari Glenn dengan fly, atau bertahan menggunakan Pavranium. Tapi, Grid memilih untuk terus maju. Dia bermaksud menunjukkan pada Glenn perbedaan kekuatan serangan. Sehingga, Glenn tidak bisa datang lagi. Pakmas Swordsmanship, Kill. Piyong. Kebencian yang intens difokuskan pada Dain Slave dan bertabrakan dengan Storm Sword di depannya. Pada saat yang sama, gelombang kejut menghancurkan pilar dan dinding bagian dalam, yang mendukung ruangan. Dan langit-langit runtuh seketika. Glenn, kamu. Tindakan Glenn menyebabkan Irene terluka parah. Earlstheim sangat marah, setelah menyelamatkan Irene dari ledakan. Kamu melukai Irene. Kamu lupa tugasmu, putriku sendiri. Earlstheim berhenti di tengah kata-katanya. Glenn sudah runtuh. Di sisi lain, Grid tidak memiliki luka. Dia hanya memiliki beberapa potong pakaiannya yang robek. Grid mengidentifikasi, jika Irene berada dalam pelukan Earlstheim, dan berkata dengan ekspresi sedih. My Lady terluka karena aku. Earlstheim menggelengkan kepalanya. Kenapa ini karena kamu? Ini salahku. Sejak awal, aku mencurigai kamu dan menyebabkan ini terjadi. Aku terlalu kasar. Aku minta maaf. Earlstheim meminta maaf. Para bangsawan memiliki kebanggaan tinggi. Bangsawan tidak punya alasan untuk tunduk pada seseorang yang lebih rendah dari mereka. Tapi, Earlstheim dapat dengan jujur meminta maaf, karena dia lebih menghargai tanggung jawab daripada rekan-rekannya. Dia ayah mertua yang lebih baik daripada yang aku kira. Grid merasa senang, ketika dia bertanya pada Earlstheim. Jika kamu benar-benar minta maaf, bisakah aku meminta satu bantuan padamu? Konten iklan. Earlstheim tersenyum mendengar kata-kata Grid. Dia bukan orang yang mudah. Benar-benar keturunan legenda. Dia menyukai ambisi itu. Earlstheim mengangguk. Pertama-tama, kamu pantas mendapatkan hadiah, karena menciptakan pedang transendensi diri dan menyelamatkan Irene. Ya, apapun yang kamu inginkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku mendengar jika Earlstheim memiliki hubungan yang baik dengan Order of Rebecca. Aku perlu melihat paus Order of Rebecca. Bisakah kamu menulis pengantar untukku? Aku mungkin bisa bertemu dengan paus, jika aku memiliki pengantarmu. Petik 2. Earlstheim mengangguk. Aku mengerti. Bukankah kamu yang mengalahkan Malakus? Paus dengan senang hati akan menyambutmu. Setelah itu, jamuan dibatalkan, karena kekacauan. Grid meninggalkan kastil, setelah setuju untuk menikahi Irene dan menerima surat pengantar. Ada seseorang yang menunggunya, ketika dia kembali ke bengkel Han. Apakah kamu Grid? Itu adalah seorang pria dengan tubuh yang kuat dan tato di kedua pipinya, yang mengingatkan pada cakar hewan. Rambut abu-abunya terangkat ke langit seperti disambar petir, menarik perhatian mata. ID-nya adalah Tun. Dia adalah salah satu dari 6 ranker baru yang bergabung dengan Sedekah Guild belum lama ini, setelah melewati tes kekuatan tinggi. Dia memerintahkan Grid. Aku dengar kamu blacksmith yang hebat. Buat senjata untukku. Apakah kamu tahu, orang yang menghancurkan Giant Guild di jalan sebelumnya? Aku ingin melawannya, tapi aku pikir, aku perlu senjata yang lebih baik dulu. Jadi, buat aku jadi senjata. Aku akan menggunakan senjata baruku untuk melawan orang itu. Kiak, meludah. Tun meludah sambil berbicara, tampak seperti gangster lingkungan yang khas. Grid diingatkan tentang karyawan Mother's Heart is Happy yang melecehkannya. Grid memelototinya, seperti dia ingin membunuh Tun. Apakah kamu tahu, di mana kamu meludah sekarang? Hahaha. Tun berkedip pada kata-kata Grid. Dia memeriksa jendela informasi guild, dan melihat jika level blacksmith di awal 100-an. Jadi, dia tidak bisa membantu menganggapnya lucu. Hei,
Skill blacksmithmu hebat, sehingga kamu bisa bergabung dengan guild manapun. Tapi, aku berbeda. Alasan aku bergabung dengan guild, adalah untuk mendekati tukang daging itu. Aku akan meninggalkan guild, segera setelah melawannya. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Tahu suasananya sekarang. Tidak seperti yang lain, aku tidak akan membujukmu. Jika kamu tidak ingin mati, buatkan aku senjata cepat. Kiak, meludah. Petik 2. Keenam anggota guild baru tidak tahu, jika Grid adalah orang yang memakai helm yang menghancurkan Giant Guild. Itu karena, guild tidak mau membocorkan informasi tentang Grid, kepada mereka yang belum mereka percayai. Hei, apakah kamu tahu ide tukang daging itu? Anggota guild lain tidak akan berbicara, tidak peduli apa yang aku minta. Mengapa mereka perlu menyembunyikannya dariku? Itu hanya susah payah untuk menemukannya. Kiak, meludah. Kesabaran Grid mencapai batasnya. Dia lelah dari bersikap baik di depan para bangsawan, dan bajingan menjengkelkan sekarang muncul di depannya. Hei, kamu dilindungi email. Tanda pagar. Blacksmith ini adalah tempat yang sangat berharga bagi Grid. Itu adalah tempat, di mana hubungannya dengan Han dimulai, dan tempat di mana ia mulai bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai blacksmith. Dia punya banyak kenangan di sini dan akan terus menggunakannya di masa depan. Untuk sedikit melebih-lebihkan, itu adalah tempat takdirnya. Grid tidak tahan, ketika orang ini terus meludah di sini. Dia sangat marah, ketika dia mengeluarkan dagger ideal. Kamu akan dihukum, karena mencemari ruang sakralku. Puff. Tun meraih perutnya dan mulai tertawa. Kuhahaha. Hei, bukankah blacksmith ini tampak sangat marah? Ruang suci. Kuhahaha. Aku akan membunuhmu sekali. Denting. Tun mengayunkan tangan kanannya dengan kuat. Lalu, 3 bilah muncul dari bilah pergelangan tangannya, di pergelangan tangannya. Tun mendekati Grid dengan tatapan mengancam di matanya. Kamu berani mengambil senjata di depanku. Mati. Dia serius. Tun bertekad untuk membunuh Grid sekali, sehingga Grid tidak akan berdebat lagi. Caeng. Tun mengayunkan pergelangan tangannya seperti kaki binatang buas, mengarah ke dada Grid. Grid bertahan dengan dagger ideal dan setengah didorong ke bawah. 3 atau 4 kali. Grid bingung. Setelah penyerbuan Malakus, kekuatannya telah tumbuh dengan mantap dari membuat barang-barang unik dan legendari, serta naik level berulang-ulang. Karena itu, sekarang di atas 1000 kali. Dia yakin jika dia bisa bersaing dengan siapapun yang kuat. Tapi, dia benar-benar didorong dalam pertandingan ini melawan Tun. Kikik. Dagger bergetar ketika bilah pergelangan tangan menekannya. Grid akhirnya melangkah mundur saat ujung bilah terpanjang menyentuh dadanya. Dia memiringkan dagger dan mengalir di sekitar pergelangan tangan, menghindari serangan, dan membuka jarak agak jauh dari Tun. Sulit untuk menang melawannya dengan kekuatan. Grid menyadari sepenuhnya, jika Tun kuat. Dia yakin jika Tun lebih kuat dari Ibelin, yang paling lemah di guild, sebelum Ibelin mendapatkan Ton. Ibelin dikalahkan oleh Giant Guild, tapi Grid menang. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk secara akurat menilai kekuatannya terhadap anggota guild lainnya. Jadi, Grid tidak tahu pasti, bagaimana keahliannya akan melawan peringkat teratas. Dan Tun berada di peringkat ke-40 pada Unifit Ranking. Tun bersiul. Huik, apa? Kamu berhasil menghentikan seranganku. Bukankah ini hebat? Sik. Sudut mulut Tun naik. Dia memperhatikan, jika Grid bukan hanya blacksmith dan merasa tertarik. Menarik. Flash. Mata Tun menjadi diwarnai dengan merah. Kemudian, rambut abu-abu mulai tumbuh dari tubuh berototnya. Pada saat itu, energi ledakan dikeluarkan dan Grid menyusut kembali. Kekuatan yang luar biasa. Grid memutuskan, jika dia perlu bertarung dengan baik. Dia bersiap untuk mengambil semua item dalam inventorinya, termasuk Dainsleif dan helm Chief Orc Frostlight. Piong. Tiba-tiba, tendangan datang dari samping dan Tun melayang. Batuk. Kuaduduk. Ada suara patah tulang dan putih mata Tun terbuka, saat dia jatuh. Gila, bajingan ini. Setelah memaki, Tun menoleh untuk melihat siapa yang menyerangnya. Kemudian, dia menemukan Regas yang tersenyum. Apa ini, Regas? Serangan kejutan pengecut dari belakang. Aku pikir, kamu adalah seorang Taekwon Master. Tun berkata dengan sinis sambil memelototi Regas. Tun, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak sopan ke Grid sekali lagi, kamu akan kehilangan akal. Regas selalu tersenyum dan ramah. Ini adalah pertama kalinya, Grid melihatnya marah. Tun juga bingung. Pria yang dikabarkan bersikap sopan. Kemarahannya menakutkan. Tun berdiri dengan tenang. Pinggangnya yang telah diputar ke arah yang aneh, pulih secara normal. Itu adalah pemulihan yang fenomenal. Dia menyingkirkan pisau di pergelangan tangannya. Taekwon Master Regas, suatu hari aku akan bertengkar denganmu, tapi tidak sekarang. Blacksmith itu sedikit mengejutkan. Sejujurnya, aku pikir 2 lawan 1 sulit. Baiklah, sampai jumpa lagi. Hei, bajingan, bersihkan, sebelum kamu pergi. Regas menghentikan Grid yang mencoba mengejar Tun. Orang itu, dia cukup kuat dalam bentuk binatang. Dia akan menjadi orang yang sulit ditangani saat kamu bertarung lagi.
Tidak, aku harus mengalahkannya sekarang. Dan kenapa dia diterima di guild? Perilakunya benar-benar di luar kendali. Bukankah seharusnya anggota guild diperiksa dengan cermat? Cara berpikirnya sangat sederhana, sehingga Jisuka dapat dengan mudah mengendalikannya. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku telah menemukan Divine Shield. Petik 2 tanda seru petik 2. Regas telah mencari Divine Shield sejak dicuri sampai sekarang, dan dia akhirnya menemukannya. Grid lupa semua tentang Tun, saat dia bertanya dengan penuh semangat. Di mana? Di mana itu? Ekspresi Regas tidak baik. Yah, salah satu anak perempuan Rebecca memilikinya. Aku meminta untuk bertemu dengannya dan dia menolak. Dia sepertinya enggan mengembalikan perisai. Putri Rebecca. Grid diingatkan tentang gadis cantik dalam gaun biru yang menerobos dinding, dan menghadapi pengikut Yatan yang mencuri Divine Shield. Namanya Isabel. Aku ingat, pengikut Yatan setelah terkejut, jika dia adalah Putri Rebecca. Petik 1. Grid bertanya. Apa itu Putri Rebecca? Regas menjelaskan apa yang ia ketahui. Itu adalah gelar yang merujuk pada 3 paladin teratas di Order of Rebecca. Mereka menerima senjata suci dari Dewi Rebecca dan dikatakan jika kekuatan mereka sebanding dengan Second dan Third Servant. Mereka adalah kekuatan yang relatif kecil, tapi sedikit orang yang bisa mengancam Order of Rebecca, berkat Putri Rebecca. Petik 2. Singkatnya, gadis itu tidak akan mengembalikan perisaiku. Betul sekali. Petik 2. Grid mengalami sakit kepala. Dia perlu bertemu Paus, tapi sekarang keadaan menjadi bengkok, karena Putri Rebecca. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Regas tersenyum dengan ekspresi lembut. Kamu tidak perlu khawatir. Bukankah kamu bagian dari Guild Sedekah? Jika kamu membutuhkan bantuan kapan saja, silakan hubungi anggota Guild. Setiap orang akan bersedia membantumu. Keenam anggota baru sangat antusias. Petik 2. Aku sudah mendengar, jika keenam orang itu disebut psikopat. Tampaknya tidak bohong, ketika melihat Tun. Mereka sepertinya tidak berguna. Haha. Setelah itu, Grid mengirim Whisper ke Jisuka untuk menjelaskan situasinya. Kemudian, Jisuka sepenuhnya memahami posisi Grid. Tentu saja, kuesmu diutamakan. Aku tidak akan memintamu untuk membuat barang apapun untuk anggota guild, sampai kuesmu selesai. Dan jika kamu membutuhkan bantuan, hubungi kapan saja. Aku akan berlari. Malam itu, Grid segera meninggalkan Winston. Tujuannya adalah Vatican of Rebecca.